Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa wal mudzakarata wal istidkar wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقرب وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Para sahabat radioku dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini, pada tanggal 3 ya, tanggal 3 bulan Februari. Iya, Februari. Ya, Syabannya tanggal 4 ya. Nah, alhamdulillah kita masih istiqomah dalam mengkaji kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Dan kemarin dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perbedaan qada dengan qadar, dan penjelasannya insya Allah sedikit memberikan pemahaman kepada kita dengan contoh-contohnya kemarin. Dan kita sudah memasuki beberapa poin dari pembahasan qada qadar, dan kita sampai kepada poin yang ketiga. Dikatakan musannif rahimahullah ta'ala, inna sayyidan al-Junaid yaqul, Imam Junaid al-Baghdadi beliau pernah mengatakan, ma'asyraktu fi muddati umri illa maratan wahidatan. Saya itu tidak pernah menyekutukan Allah SWT dalam seumur hidup kecuali satu kali saja. Artinya menyekutukan itu bukan berarti menyembah kepada Allah. Artinya dia pernah ngomong keceplosan ya, ketidaksengajaan, mengatakan tidak mendahulukan Allah. Kalau kita kayaknya bulak-balik ya, dan ini yang tidak kita sadari. Kata beliau mengatakan, saya tidak pernah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semasa umurku fi muddati umri illa maratan wahidatan, kecuali pernah satu kali. Wadzalika itu kejadiannya adalah anni syaribtu labanan. Waktu itu saya meminum susu, wa ta'alamtu, dan setelah minum susu kok ternyata perut saya sakit. Maka fakultu, saya bilang, doroni al-labanu, wah ini susu membahayakan ya sama saya. Ini gara-gara minum susu nih perut saya sakit. Itu dianggap syirik kata beliau ya. Berarti kan yang memberikan doror itu adalah siapa? Adalah susu, padahal bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tapi dalam hal-hal yang seperti ini kita tidak boleh menyandingkan atau menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harusnya apa? Allah memberikan kekuatan kepada laban, kepada susu, menjadikan perut beliau itu menjadi sakit. Sebagaimana begini, banyak dari kita itu kan ketika main api misalkan, ketika main api lalu terbakar. Ketika terbakar, maka keyakinan kita rata-rata bagaimana? Kita mengatakan, waduh ini apinya ngebakar gitu. Ya, wah kebakaran, apinya ngebakar begitu. Padahal yang betul adalah keyakinan kita harusnya ini memang levelnya sudah level wali ya. Kalau level wali dan akidah yang sesungguhnya mestinya mengatakan begini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada api. Keyakinan kita harusnya begini, Allah memberikan kekuatan kepada api untuk bisa membakar. Jadi jangan sampai mengatakan, wah ini kebakar sama api, itu jangan. Begitu. Itu menurut Imam Junaid namanya apa? Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begini, karena api itu kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah tidak ada apa-apanya. Buktinya apa? Buktinya Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar ya oleh Raja Namrud. Dalam Al-Quran gimana ayatnya? Kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Artinya katakan Ibrahim, ya naru kuni, wahai api, jadilah engkau bardan, menjadi dingin. Artinya di situ
Allah SWT memerintahkan pada Nabi Ibrahim untuk mengatakan wahai api dinginlah. Nah, dan ternyata di situ Nabi Ibrahim walaupun dibakar oleh Raja Namrud, beliau ada di tengah-tengah kayu-kayu bakar itu, ternyata Nabi Ibrahim itu tidak merasa panas. Kenapa tidak merasa panas? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuatan kepada api tersebut untuk bisa membakar Nabi Ibrahim. Nah, ini sebagai bukti kalau api itu enggak membakar. Ya, api itu enggak membakar. Yang menjadikan terbakar itu karena Allah berikan kekuatan kepada api tersebut untuk bisa membakar. Tetapi api sendiri tidak membakar sebenarnya. Ketika oleh Allah SWT tidak diberikan kekuatan kepada api tersebut untuk membakar, maka Nabi Ibrahim terasa dingin-dingin saja. Begitu. Nah, begitu juga misalkan contoh lain. Ini kalau bahas tauhid memang kayaknya kita nih salah-salah terus gitu ya. Seperti misalkan pisau atau golok ketika memotong sesuatu. Itu kan kalau pemahaman kita rata-rata bahwa golok itu atau pisau itu yang tajam itu dia memotong atau melukai. Melukai. Sebenarnya pemahaman bahwa golok itu melukai kepada kita itu salah katanya. Yang benar itu bagaimana? Bahwa golok diberikan kekuatan oleh Allah sehingga dia bisa melukai, bisa dipakai untuk memotong barang. Dengan bukti apa? Dengan bukti ada orang-orang yang saya sendiri melihat langsung. Orang-orang yang ahli hikmah dikasih amalan itu bahkan seketika spontan. Itu tapi dengan keyakinan ya. Saya waktu itu ikut ijazahnya, tapi saya nggak yakin, maka saya nggak berani untuk dicoba. Itu setelah diijazahkan, lalu dibaca, lalu langsung praktek. Dan ketika pakai golok, itu ternyata orang tersebut aman, nggak sampai terluka, sakit iya, tapi tidak terluka. Ini menunjukkan apa? Kalau Allah tidak memberikan kekuatan kepada golok, maka golok itu tidak akan bisa melukai. Nah ini. Seperti itu ya, banyak sekali contoh-contoh. Maka di sini beliau mengatakan saya ini tidak pernah syirik kepada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah, kecuali pernah satu kali, yaitu saya mengatakan ketika saya minum susu, lalu perut saya sakit, saya lupa bilangnya begini, aduh ini gara-gara susu perut saya sakit begitu. Ini kalau kita omongan kayak gini sudah apa? Udah biasa ya, nggak aneh seperti itu. Ini sebenarnya tidak seperti itu yang betul. Jadi yang memberikan bahaya itu, yang menyakiti, membahayakan itu bukan susunya, tetapi Allah SWT memberikan kekuatan kepada Laban untuk menyakiti perut seseorang yang minum yang tidak cocok tersebut, seperti itu. Nah, poin yang keempat, balaghana anna iblisa qala ya Rabbi, datang kabar kepada kami bahwa iblis itu dia pernah berkata begini, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa tu'akhiduni bitarki sujudi li adama walam turid wuqu'ahu minni. Wahai Tuhanku, bagaimana tu'akhiduni, engkau memaksa kepadaku untuk tidak bersujud kepada Adam, walam turid, namun engkau tidak menghendaki ya Allah terjadinya sujud dariku, ya. Engkau menyiksa, ya, menyiksa kepadaku untuk untuk meninggalkan sujud kepada Adam, ya. Tetapi engkau tidak menghendaki terjadinya sujud dariku, ya. Faqala Allah azza wa jalla lahu, maka Allah berkata kepada iblis, mata alimta anni lam urid wuqu'ahu minka, ya, kapan kamu tahu kalau aku ini tidak menghendaki terjadi sujud darimu, ya, aba'da wuqu'il al-ibayati minka au qablaha, apakah setelah terjadinya penolakan darimu atau sebelum penolakan, ya. Faqala, maka iblis menjawab, bal ba'daha, setelah ada penolakan. Faqala lahu, maka Allah berkata pada iblis, bidzalika akhadtuka, maka dari itu, karena itulah
aku menghukummu. Ya, karena itulah aku menghukummu, karena kamu taunya setelah apa? Setelah terjadi penolakan. Ya, jadi begini. Iblis berkata kepada Allah, "Wahai Tuhanku, bagaimana engkau menyiksa aku dengan sebab sujud kepada Nabi Adam? Dengan sebab kami tidak sujud kepada Nabi Adam." Karena kan Allah SWT memerintahkan kepada semua para malaikat, usjudu li Adama, maka fasajadu, semua para malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis gak sujud. Aba wastakbara, dia nggak mau sujud dan dia takabur, sombong, ya, wa kana minal kafirin, kan begitu. Nah, maka dia bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimana engkau menyiksa kami dengan sebab meninggalkan sujud kepada Nabi Adam, dan kamu tidak menghendaki terjadinya sujud kepada aku?" Ya, dariku, kami ini kan nggak boleh sujud kepada Nabi Adam, tetapi engkau menyiksa aku ketika aku tidak sujud kepadamu, kepada Adam. Maka Allah mengatakan, "Kamu tahu dari mana? Kapan kamu tahu kalau aku ini tidak menghendaki terjadinya sujud darimu kepada Nabi Adam? Apakah setelah terjadi penolakan atau sebelum penolakan?" Maka dijawab, "Setelah penolakan." Ya sudah, maka dari itu aku menyiksamu, karena harusnya kamu itu tahu kalau sujud kepada Nabi Adam itu adalah perintah dariku sebelum engkau sebelum engkau tahu penolakan tersebut, mestinya kamu sujud. Tapi setelah kamu tahu kalau itu ada perintah sujud, kenapa kamu nggak sujud? Nah, ini makanya berarti kamu melakukan kesalahan sehingga menjadi dosa. Nah, seperti itu. Artinya sudah penentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika itu diperintahkan oleh mereka untuk sujud kepada Nabi Adam, tetapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perintah dari makhluk. Memang yang tidak boleh sujud itu dari perintah dari makhluk kepada makhluk, tapi kalau perintah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, dan itu perintah Allah harus sujud, dan itu sujudnya kepada Nabi Adam bukan sujud yang diartikan penyembahan, tetapi sebagai penghormatan kepada Nabi Adam pada waktu itu. Dan untuk menguji iblis ini bagaimana dia akan taat atau tidak. Poin yang kelima, qala Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza alimta ta'ata fangdur in syi'ta fi bidayatiha allati kanat bihaulillahi wa quwwati wa husni taufiqihi wa bidzalika yantafi al-i'jabu wa yabqa syuhudul minnati lillahi ta'ala." Dikatakan begini, idza alimta ta'ata, kalau kamu sudah tahu dengan ketaatan, kamu tahu kalau ini adalah sebuah ketaatan, maka fangdur, coba lihat, perhatikan, in syi'ta fi bidayatiha, kalau kamu menghendaki dari mulai awal taat, allati kanat bihaulillahi wa quwwati, yang mana dari mulai awal ketaatanmu itu menunjukkan bahwa kamu itu tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, dan atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wabidzalika yantarfil ijabu. Maka dengan seperti ini, kalau kamu sudah, jadi amilta bukan alimta ya. Idza amilta ta'at, ketika kamu sudah mengamalkan ketaatan kepada Allah, ketika kamu sudah melakukan ketaatan kepada Allah, maka angan-angan. Kalau kamu dari mulai awal merasa bahwa ketaatan ini adalah kekuatan dari Allah, daya upaya dari Allah, dan adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab itu yantafil ijab, kamu akan bilang akan hilang, kamu akan hilang dari dirimu apa? Yaitu adalah sifat ijab, sifat bangga diri. Jadi kalau kamu dari awal ketika kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah, kamu sholat, setelah sholat lalu kamu mengangan bahwa ini kalau tidak ada anugerah dari Allah, tidak ada kekuatan dari Allah, ya, tidak ada pertolongan dari Allah, tidak ada taufik dari Allah, pasti
saya ini nggak bakal bisa taat kepada Allah. Maka kalau kamu sudah bisa melakukan itu dari mulai awal, maka yantafil aijabu, maka akan hilang rasa ujubmu, rasa bangga dirimu. Setelah itu wa yabqa syuhudul minnati lillahi ta'ala. Lalu kamu akan merasakan bagaimana kesaksian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa in syi'ta nazarta fi nihayatiha. Ya, kalau mau kamu bisa juga melihat bagaimana mengangan-angan di akhir ketaatanmu bagaimana. Alatihya jazilus thawab. Yang mana akhir daripada ketaatan adalah apa? Balasan pahala. Wa husnul ma'ab, dan juga bagusnya anugerah atau tempat kembali, itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan mendapatkan pahala yang besar dan juga akan mendapatkan surganya Allah. Ya. Wa indahu ta'zumur raghbatu wa takhiful mudawamatu. Maka dengan sebab itu kamu akan sangat mengagungkan ibadah kepada Allah, akan cinta terhadap ibadah kepada Allah, wa takhiful mudawamah, dan kamu selalu khawatir dengan selalu melakukan itu, selalu mengharapkan surganya Allah SWT dan pahala dari Allah SWT. Maka wal awalu asimun, wal awal atamu, wal awalu atamu, yang pertama itu lebih sempurna, yang pertama lebih bagus. Jadi dua-duanya bagus ketika kamu mengamalkan taat, ketika kamu taat kepada Allah dan kamu merasakan bahwa ini tidak ada kekuatan, daya upaya, kekuatan dan pertolongan dan taufik dari Allah, saya nggak bisa taat kepada Allah. Nah, seperti ini kamu akan hilang sifat sombongmu dan bersaksi pada Allah adalah pemberi anugerah. Atau bisa juga kamu mungkin begini, tidak sadar dengan hal tersebut, tetapi kamu membayangkan bahwa nanti kalau saya taat kepada Allah, pada ujungnya saya akan mendapatkan apa? Pahala dari Allah, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab ini kamu akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu akan khawatir tidak bisa langgeng, tidak bisa terus-terusan. Maka yang pertama itu lebih sempurna. Sebenarnya keyakinan dua-duanya itu benar, tetapi yang lebih bagus adalah apa? Meyakini dari awal kalau kita ini melakukan ini karena apa? Anugerah dari Allah, karena ada kekuatan dari Allah, karena ada daya upaya dari Allah SWT. Kalau tidak ada, maka apalah daya kita ini tidak akan bisa melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka wa idza waqa'at minkal ma'siyatu. Nah, sekarang kalau terjadi kemaksiatan kepada dirimu, maka bagaimana? Fa iyyaka an tanzura ila bidayatiha. Maka kamu harus takut dengan memikirkan bagaimana awal kemaksiatan. Allati at-takdir. Yang mana itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala ketika kamu melakukan kemaksiatan. Maka fayad'uka dzalika ila al-ihtijaj 'ala Allah. Maka nanti kalau kamu melakukan kemaksiatan lalu kamu mengangan-angan dari awal bahwa ini takdir dari Allah, kenapa kamu mabuk? Ini dia mengatakan ini dari awal sudah meyakini bahwa saya mabuk itu karena ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fayad'uka dzalika ilal ihtijaj. Kalau seperti ini kamu akan mendorong atau mengajak kepadamu untuk apa? Mendorong kepadamu untuk menghujah, untuk berdalil atas nama Allah, alallahi wa wa'adhamu minal ma'siyat. Kamu akan berdalil atas nama Allah, akan menghujat dan berhujah dan menghujat atas nama Allah SWT. Kenapa kamu mabuk? Kalau dari awal dia sudah menyadari, oh ini takdir dari Allah. Kalau nggak Allah takdirkan, saya nggak bakal maksiat. Maka jawabannya bagaimana? Jawabannya dia mengatakan bahwa yang menjadikan saya maksiat adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu. Ya, yang menjadikan saya maksiat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia berhujjah ihtijaj 'ala Allah. Berdalil atas nama Allah. Maka wa a'dhamu minal maksiyat. Ini adalah lebih besar dosanya daripada kemaksiatan. Jadi nggak boleh kamu ketika mabuk, misalkan ketika menyolong, lalu kau berdalil bahwa ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, orang yang ngomong begitu dipukul aja, ditempeleng aja udah. Ketika ditempeleng, kenapa engkau menempeleng saya? Ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala.
Artinya mestinya kita harus ada usaha. Kemarin sudah kita bahas bagaimana kita harus ada usaha untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan, karena ada larangan dari Allah, ada perintah dari Allah. Jangan kok selalu dikatakan semuanya adalah karena takdir dari Allah, karena sudah takdir dari Allah, ketentuan dari Allah. Ya, ketika kita tonjok, ya kita pukul, kita bisa mengatakan berdalil juga ini ketentuan dari Allah, mau apa ente? Tapi kan kamu bisa menjaga. Ya, maksiat juga begitu. Kamu juga mestinya jangan mabok, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mabok. Dan ketika mabok jangan menyalahkan Allah, mengatakan takdir dari Allah. Kan kamu bisa punya pilihan untuk tidak mabok, kan begitu. Nah, hakada. Maka orang yang seperti ini maksiatnya lebih gede atau dosanya lebih gede daripada kemaksiatan biasa. Walakin yanbaghi, tetapi yang benar bagaimana antang turo fi nihayatiha. Kamu harus mengangan-angan bagaimana ujung daripada sebuah proses atau pengamalan kemaksiatan. Jadi ketika kamu melakukan kemaksiatan, jangan mengatakan dari awal bahwa ini sudah takdir dari Allah, jangan. Tetapi ketika kamu melakukan kemaksiatan kepada Allah, coba angan-angan nanti kalau saya maksiat ini akan bagaimana. Alatihya alimul iqab, yang mana dengan sebab maksiat itu akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Maka dengan sebab itu kamu nanti akan tidak bermaksiat. Jadi jangan mengangan-angan di awal kalau ini sudah takdir, tetapi kamu kalau melakukan kemaksiatan nanti akan ada balasan apa dari Allah. Yaitu adalah balasannya adalah apa? Alimul iqab, dengan siksa yang sangat pedih. Wa indahu tubadiru ila taubati, maka dia harus secepat mungkin untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'zumur rahbah, dan dan kamu sangat menghormati terhadap takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul kamu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga cepat-cepat untuk tobat kepada Allah. Ini jadi kalau kita melihat kemaksiatan, intinya begini. Bagaimana sikap kita ketika melihat ketaatan itu kita amalkan. Maka kalau kita lihat dari awal bahwa ini adalah anugerah dari Allah, daya upaya dari Allah, kekuatan dari Allah, maka kamu akan hilang sifat sombongmu. Atau mungkin bisa juga kamu tidak merasakan itu, tetapi di akhir merasakan bahwa dengan taat inilah saya akan masuk surga. Nah, ini juga boleh, tidak masalah, bagus seperti itu. Tapi ketika terjadi kemaksiatan, awas, kamu jangan mengatakan dari awal kalau kemaksiatan ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dosanya lebih gede. Kenapa? Karena seolah kamu ihtijaj ala Allah, berhujah atas nama Allah, kamu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Dan kalau kamu tapi yang harus dilakukan bagaimana? Yang harus dilakukan adalah kamu harus mengangan-angan kalau saya melakukan kemaksiatan nanti saya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dipikirkan ketika kamu bermaksiat. Maka waduh, ini saya kalau maksiat nanti akibatnya akan terjadi apa? Yaitu adalah rasa sakit, adab dari Allah, sakit yang pedih dan adab dari Allah, siksa dari Allah. Maka dengan sebab itu kamu akan cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu betul-betul akan takut dengan Allah sehingga tidak mau melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik.